Ibrani 11 ayat 1 itu satu afirmasi firman yang sangat menolong kita untuk mengerti otoritas atau kredibilitas data-data Alkitab ini sehingga kita dapat mempercayai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Definisi itu agak tidak masuk di dalam terminologi bukti atau ya bukti dalam hukum ya. Kalau disiplin hukum, kalau bukti itu ya dia bisa dilihat, bisa diukur dan seterusnya. Tapi iman adalah kapasitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dapat mengerti dan memahami serta menerima hal-hal atau kebenaran-kebenaran yang transrasional. Nah, ada kekeliruan para filsuf atau orang-orang yang mengagung-agungkan pikiran atau rasio itu sebagai menentukan pikiran sebagai dasar atau sumber epistemologi. Saya kira ada banyak hal yang tidak dapat diserap dan dimengerti oleh akal kita, walaupun kita diberi kesempatan menghabiskan usia kita untuk mengerti. Karena memang akal kita bukanlah instrumen untuk dapat mengerti segala sesuatu, terutama kebenaran-kebenaran yang transrasional, melampaui daya pikir. Ya. Karena kita tahu kan, saya baru selesai dari kelas lain. Saya mengajar online juga di Bandung. Jadi saya tadi bilang bahwa tidak mungkin ya kita dapat mengerti segala sesuatu yang di luar sejarah kita. Saya menganalogikan itu dengan menyebut tanggal lahir saya, kemudian waktu sebelum tanggal lahir itu sampai kepada Yesus sebagai bentang Masehi, lalu waktu sebelum Yesus sampai ke penciptaan, itu adalah rentang ruang dan waktu yang tidak dapat saya selami. Dan saya eksis di dunia secara faktual 31 Mei 1970. Dan setelah itu saya nggak tahu. Dan saya berhenti pada hari ini. Ya, apakah saya akan memasuki hari esok untuk membawa saya kepada pemahaman visual dan rasional untuk ruang dan waktu? Saya nggak tahu. Gitu. Siapa tahu kan, begitu kita doa amin nanti saya ke surga. Gitu. Jadi maka saya tidak tahu yang besok. Gitu. Artinya tetapi kita bisa memahami atau mengetahui dan menerima kebenaran-kebenaran di luar sejarah kita, seperti saya tahun 70 ke sana, lalu besok dan ke kanan sampai di kekekalan, karena kita punya Alkitab ini ya sebagai firman yang keluar dari penciptanya. Kemarin saya mengutip 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Sebagai salah satu teks yang muncul dari internal Alkitab untuk menunjukkan bahwa tidak ada bagian dari 1189 pasal Alkitab kita yang ada karena manusia bisa menulisnya dan manusia mau menulisnya. Tapi semuanya adalah atas perintah, pimpinan, iluminasi, dan kekuatan dan penyataan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita bersyukur ya bisa dapat mengerti dan menerima materi-materi yang luar biasa ini ya. Dan tentu seperti saya katakan dalam perjumpaan awal kita, saya juga mengatakan itu dalam kelas-kelas teologi saya yang lain, bahwa sewaktu kita mempelajari Alkitab, saudara harus mempunyai asumsi yang berbeda dulu, bahwa memang natur setiap ilmu seharusnya dia tidak berhenti menjadi kekayaan kognitif, ya, kekayaan akalia.
pengetahuan saja. Kita harus membuatnya sedemikian rupa untuk dapat menjadi sebuah cara kita mempertajam dan memperbesar kapasitas hidup. Secara khusus untuk kebenaran Alkitab, seharusnya kita mempelajarinya bukan hanya untuk tahu, tetapi bagaimana kita berpengalaman dengan itu. Kalau kita hari ini belajar tentang malaikat, tentunya kita rindu belajar tentang malaikat itu. Seorang teolog berkata bahwa kita tahu ya, penciptaan dengan segala sesuatunya, include dengan segala sesuatu yang dinyatakan oleh Alkitab, itu diizinkan atau dinyatakan oleh Allah semata-mata untuk kemanfaatan bagi kita. Kalau Tuhan menyatakan kehadiran malaikat di dalam Alkitab ya, dalam kehidupan kita, maka kita tahu Tuhan punya maksud bahwa saya dan saudara, Bapak Ibu, harus berpengalaman dengan itu. Karena memang Tuhan menyiapkan itu untuk kebesaran kita. Kalau Tuhan belum datang minggu depan, kita akan lihat apa pekerjaan malaikat bagi kita. Nah, itu sebuah stimulasi bagi kita untuk kita berpengalaman dengan malaikat. Ya. Kita akan lihat bagian ini, sifat para malaikat. Ya, yang dimaksud dengan sifat di sini adalah bisa menyangkut hal eksistensi dan segala sesuatu yang kita bisa lihat mengenai sosok pribadi. Pertama itu adalah bersifat pribadi. Pribadi artinya malaikat memiliki eksistensi seperti eksistensi manusia, ya, serta memiliki sifat atau keberadaan seperti kita. Ciri pribadi itu 3 ya, itu yang sangat dasar. Memiliki logika, kecerdasan, perasaan dan kemauan. Ya. Meskipun dia adalah makhluk roh ya dan supranatural, karena dia ciptaan, dia ada di dalam batas-batas itu. Ya. Bukti-bukti kepribadian malaikat kita bisa lihat di dalam beberapa ayat itu. Ya. Dalam Matius 28 ayat 29. Ini kisah seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kalau saudara membaca di situ ayat yang ke-9 ya. Karena Matius 8 itu berhenti di ayat yang ke-20. Jadi ini bukan wahyu baru, tapi ini salah ketik. Bukan salah ketik, salah komputer. Laptopnya. Dia nambah sendiri. Ya. Nah, kalau kita membaca bagian itu, kita melihat bagaimana malaikat ya hadir sebagai saksi dari kebangkitan. Di situ kita bisa dapat melihat bagaimana dia memberitahu atau meyakinkan para wanita itu untuk dapat menerima atau mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Tiba-tiba dalam ayat sebelumnya. Nah, kemudian ada perasaan. Ya, perasaan itu satu elemen dari manusia kita untuk kita dapat menakar, menelisik nilai dari atau substansi dari sesuatu itu. Waktu kita mempelajari bagian ini, saudara, saya senang dengan cara namanya Profesor Notonagoro. Itu dia tentang antropologi yang menurut saya sangat ilmiah dan sangat kitabiah. Dia bukan seorang percaya Yesus, tapi definisi dia tentang manusia itu bagus ya. Dia menyebut manusia itu dalam bukunya, itu buku Filsafat Pancasila. Jadi Profesor Notonagoro ini adalah bapak filsafat Pancasila. Nah, dia merumuskan manusia itu atau mendefinisikan manusia itu sebagai makhluk monopluralis. Monopluralis itu artinya satu sosok tunggal dengan berbagai macam aspek ya, yang majemuk. Nah, kemajemukan aspek itu dibagi dalam beberapa 3 dualisme. Jadi pertama dilihat dari sudut
kedudukan, dia adalah pribadi merdeka, tetapi dia adalah pribadi yang diciptakan. Dan saya kira itu Alkitabiah ya, Kejadian 1 ayat 26, 27, menunjukkan bahwa kita memang pribadi merdeka, tapi kita adalah produk penciptaan. Itu dari sudut kedudukan kodrat. Lalu dilihat dari sifat kodrat, kita disebut sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dan itu Alkitabiah sekali. Ketika Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Konteksnya, dan sering kita juga mendengarnya dalam pemaparan pengajaran Alkitab tentang pernikahan. Tetapi sebenarnya itu adalah bicara tentang kodrat Allah yang kemudian menjadi kodrat manusia sebagai konsekuensi logis dari manusia itu diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah susunan kodrat. Nah, susunan kodrat itu dia menyebutnya sebagai manusia itu terdiri dari dua bahan. Bahan pertama adalah material dan yang kedua adalah immaterial. Materialnya itu tubuh dan immaterialnya itu jiwa. Dan setelah itu dia merincinya, merinci bagian-bagian itu. Kalau tubuh sebagai totalitas dari aspek material itu terdiri dari berbagai macam aspek, ya, miliaran sel kita, ya, ada daging, ada kulit, tulang, dan seterusnya. Tapi pada immaterialnya itu ada jiwa. Jiwa sebagai kata lain yang dipakai oleh beliau untuk menyatakan pribadi. Pribadi yang bersifat immaterial, jiwa. Dan jiwa itu terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu intelektualitas tadi, rasa, dan kehendak. Dan saya kira rumusan Profesor Nagoro ini satu rumusan yang sangat alkitabiah ya. Karena gambar dan rupa Allah diterjemahkan dari kata selam dan demut, Kejadian 1 ayat 26-27, gambaran dari bagian immaterial kita, yang bagian yang tidak kelihatan, bagian yang nggak bisa diraba, gitu. Karena itu adalah multiplikasi atau copy paste dari eksistensi Allah yang adalah roh adanya. Meski dia roh, tetapi dia pribadi. Nah, lalu Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah mengambil sebongkah tanah, lalu dia membentuknya menjadi sosok kita. Lalu dia menghembuskan nafas hidup itu ke dalam manusia. Nah, maksud saya, gambaran itu dapat kita, penjelasan ini dapat kita pakai untuk menjadi gambaran untuk kita mengerti malaikat. Ya, ketika kita berkata atau menerima afirmasi Alkitab bahwa dia adalah pribadi, maka dia seperti kita, dapat memikirkan segala sesuatu. Dan dia juga punya perasaan, dan dia punya kemauan, kehendak. Jadi dia bisa berbuat. Nah, hanya saja ada yang berbeda daripada kita dengan malaikat. Dan saya berpendapat ya, sesuai dengan pernyataan Allah tentang keadaan manusia pada saat nanti sebagai sebuah kontinuitas yang progres dari eksistensi kita hari ini, maka saya berkeyakinan bahwa nampaknya malaikat itu juga seperti kita dulu. Pertama, dengan kepribadian, dengan eksistensi kepribadian yang utuh, intelektualitas, rasa, dan kehendak, dia punya kebebasan, dia punya kehendak bebas awalnya. Ya. Nah, kenapa saya berpikir begitu? Karena nanti kita akan di bagian lain, depan kita akan lihat iblis ya, iblis dan pengikut-pengikutnya. Itu kalau kita nanti membaca misalnya dalam Yesaya pasal 24 dan Yehezkiel pasal 12, itu kisah tentang kejatuhan malaikat. Nampaknya jelas ya, jelas di situ dikatakan bahwa malaikat itu dia memiliki kemerdekaan diri. Itu sebabnya dia dapat memberontak. Jadi dia bukan pribadi yang benar-benar tunduk kepada natur. Dia sebagai pribadi kudus,
yang tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang melawan hakikatnya. Pada awalnya nampaknya malaikat itu memiliki kehendak bebas, walaupun dia berada di dalam kekudusan. Nah itu sebab saya mengambil kesimpulan begitu oleh karena ada kebebasan independen berpikir dan bertindak pada Lucifer dan kawan-kawannya yang sepertiga penduduk surga itu yang memberontak kepada Allah. Nah lalu setelah dihukum, dia mempunyai natur yang tetap sedang. Meskipun dia kehendaknya bebas, tetapi dia berada di dalam kedaulatan Allah. Iblis ya. Dan demikian pula malaikat-malaikat kudus. Nah, saya berpikir begitu kan sama seperti manusia. Ya, jadi waktu kita diciptakan dalam keadaan yang masih tanpa dosa, Adam dan Hawa, dengan keadaan yang benar-benar benar-benar kudus itu, dia dapat bertindak merdeka. Jadi dia bisa memilih. Oh iya ya, Yesus bilang, kamu kalau makan buah itu sebenarnya kamu nggak mati. Yang terjadi adalah kamu mengalami promosi hidup. Menjadi sama seperti Allah. Lalu dia berpikir, iya ya, lalu nampak buah itu juga baik dan indah ya, manis dan pengertian. Nah logikanya berpikir secara independen, lalu hendak bergerak, ambil buah itu lalu makan. Tapi dia tertipu. Gitu. Nah nanti setelah itu kita akan lihat dari ini perspektif eskatologi manusia. Setelah nanti Tuhan datang kedua kali, lalu kita dibaharui, ya, tubuh kita diubah ke dalam tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 dan 16. Lalu kita naik ke surga, ya, jiwa kita juga sudah diperbaharui, dikuduskan sempurna sama seperti Kristus, ya, Roma 8 ayat 29. Jadi itu kita sudah tidak lagi berbuat dosa, kita tidak lagi dapat gugur dari keadaan itu, oleh karena itu adalah sebuah keadaan yang sudah tertebus sempurna. Nah, iblis malaikat yang tidak memberontak yang kemudian disebut malaikat kudus itu, nampaknya setelah dia dipilah dan dari Lucifer dan teman-teman yang memberontak itu, dia kemudian ditetapkan ke dalam keadaan yang tetap kudus. Nah, karena kalau kita melihat ke depan itu dalam terang komprehensif Alkitab, penyataan Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa ada potensi iblis, malaikat itu mengalami melakukan sesuatu yang membuat dia terdegradasi atau terjatuh dari standar Tuhan. Dia tidak lagi dapat keluar dari kondisi maha kudusnya itu. Ya. Jadi kepribadian malaikat ini dia ada di dalam sebuah keadaan yang sudah disempurnakan pasca pembelahan ya atau pembedaan, pengelompokan yang dilakukan oleh Allah pada beberapa saat atau pada saat pemberontakan Lucifer. Ya. Nah, di samping dia berkepribadian atau sosok pribadi, malaikat ini juga tidak bertubuh, ya, alias roh adanya. Kalau misalnya dia bisa dilihat, ada waktu bisa dilihat misalnya seperti malaikat yang menampakkan diri ke dalam beberapa tokoh Alkitab ya seperti dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan malaikat yang bertemu dengan Lot waktu malaikat itu mau menghukum kota Sodom dan Gomora. Saya kira itu adalah kedaulatan Tuhan untuk membuat dia terlihat ya oleh manusia karena memang natur kita hanya bisa berkomunikasi dengan perpaduan visual. Ya ada waktu-waktu Tuhan berbicara kita dengan tidak secara visual ya, tetapi itu bukan model. Ya model umum kita adalah membangun relasi dengan natur kita yang kelihatan. Ya. Nah, kita tahu meskipun dia pribadi dengan intelektualitas yang cerdas, saya kira melampaui manusia ya. Tapi dia tidak mau.
Kalau dia misalnya memiliki pengetahuan yang luas, saya kira itu karena dia berusia jauh lebih tua dari kita. Ya. Dan apalagi kalau malaikat itu, dia adalah malaikat yang biasa keluar dari sorga, diutus oleh Tuhan untuk menolong kita. Rekam jejaknya, kemampuan memorialnya untuk rekam jejak kita itu ya akurat. Ya. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Tuhan Yesus bahwa setiap orang itu atau setiap anak itu punya malaikat yang menjaga dia, maka sejak saya lahir, malaikat itu sudah eksis jaga saya. Gitu. Jadi, nah saya baru menyadari keadaan saya, kira-kira saya mundur ke belakang Bapak Ibu, saya masih mengingat sesuatu atau beberapa pengalaman saya di usia 3 atau 4 tahun. Saya mengingat itu karena waktu saya kecil, di umur 3 atau 4 tahun itu, umur 3 tahun tepatnya, teman-teman saya sering mengejek saya. Ya, sering kalau saya bicara itu mereka kagetin, wow, gitu. Karena saya gagap. Ya. Jadi saya nggak bisa bicara dengan baik. Jadi saya tidak petah lidah. Ya. Nah, karena demikian saya menjadi anak yang sangat nervous ya. Nah, sampai saya ingat umur saya 4 tahun. Karena kenapa itu 4 tahun? Itu adalah tahun ayah saya pindah dari gembala sidang dan pindah ke sebuah sekolah. Jadi dia menjadi kepala sekolah teologi tingkat atas dari denominasi gereja yang di mana ayah saya melayani dan saya melayani sekarang. Nah, dari penceritaan ayah saya, tahun itu terjadi pada tahun 74. Jadi umur saya 4 tahun. Ya. Nah, saya mengingat itu. Nah, tahun itulah ibu saya, karena kami bersaudara itu rata-rata di umur 3 tahun itu sudah diajar oleh mama membaca, dan kami sudah bisa membaca. Ya. Nah, jadi mama saya bilang begini, Biam, kalau kamu mau sembuh dari gagap kamu, ini mama punya Alkitab. Kita dua bergantian membacanya. Ya. Kamu belum sekolah, jadi kerja kamu cuma baca Alkitab aja. Tapi caranya adalah kamu baca dengan bersuara. Ya. Nah, lalu mama saya memberi Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah. Jadi mama saya kasih ayat 7a itu menjadi ayat hafalan kami. Nah, berbekal ayat itu, kemudian saya mulai membaca Alkitab itu secara teratur. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, kapan akhirnya saya bisa berbicara lancar. Sampai pada satu waktu, ketika kami membuat di sekolah itu ada perpisahan karena ayah saya kemudian menerima SK untuk menjadi seorang utusan Injil ke pedalaman Irian Jaya pada waktu itu. Nah, itu bertepatan dengan Natal. Nah, pada saat Natal itu biasanya di gereja itu ada hafalan ayat. Jadi anak-anak sekolah minggu itu berderet-deret itu terus menghafal. Nah, saya ingat itu, saya diberi Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Itu harus hafal. Mulanya adalah firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan seterusnya. Nah, waktu itu setelah saya selesai hafal ayat itu, saya punya kakak yang pertama. Dia bilang kepada saya, Dek sini gitu. Dia peluk saya, lalu dia berbisik di telinga saya. Dia bilang, kamu ngerti, dari sekian banyak yang menghafal ayat tadi, yang paling keren itu kamu. Kamu menghafalnya tanpa salah, lalu kamu menghafalnya dengan intonasi yang bagus, dan tidak ada satupun kata yang diulang. Wah, berarti saya udah sembuh dong, gitu.
Nah, saya baru ingat itu. Nah, dan itu terjadi pada tahun 77. Ya. Nah, memang kemudian kami tidak jadi ke Irian Jaya karena organisasi kemudian membelokkan perjalanan ayah saya ke pedalaman Kaltim juga. Tapi setelah itu, mulai dari tahun 77 itu kami tinggal melayani di sebuah masyarakat nomada. Ya, jadi di dalam hutan lah saya ada sampai saya berumur 13 tahun, 14 tahun. Jadi saya masuk SD, Bapak Ibu, baru kelas umur 14 tahun itu, baru lihat pintu sekolah. Ya. Tapi puji Tuhan kepala sekolah, guru sekolahnya bagus ya. Namanya Pak Sugeng Harjo Pramono. Dia orang Jogja, dia orang Bantul. Jadi rupanya itu sebabnya saya di Jogja. Jadi dia bilang sama saya, kamu kayaknya udah bisa membaca loh. Oh, bisa dong. Kalau begitu gimana kalau kamu saya tes, nanti hasilnya saya akan tempatkan kamu di kelas sesuai dengan hasil tes gitu. Lalu saya dites bersama dengan kakak saya. Kan ada kakak saya juga, namanya John Fitzgerald Solomon Kennedy. Oh keren namanya ya. Nama saya cuman Rehabiam, Bapak Ibu. Rehabiam itu Alkitab katakan sebagai raja yang jahat dalam pandangan Tuhan. Puji Tuhan dia lahir lagi terus jadi orang baik. Ya. Jadi waktu kami dua tes, kami dua sama-sama lulus. Nilainya ya 11-12 saja. Lalu papa saya bilang, ya udah nanti papa kesulitan nongkos kamu dua. Udah kakak yang kelas 6, kamu yang kelas 5. Jadi jadilah saya bisa langsung sekolah. Kalau enggak itu umur 20 tahun atau 21 tahun, saya baru lulus SD. Ya enggak nyampe saya di Jogja. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Sugeng. Nah, saya menceritakan itu dalam konteks ini. Jadi saya tahu hidup saya itu, Bapak Ibu, baru menyadarinya di usia itu. Yang saya tahu pun hanya pengalaman itu. Selebih itu saya nggak tahu. Lalu siapa yang menjaga saya ketika papa saya di kelas? Ketika mamanya bekerja? Ada malaikat. Jadi ketika malaikat itu mendampingi kelahiran saya, dia sudah tahu hidup saya. Ya. Dan setiap kita seperti itu. Jadi dia mengetahui persis rekam jejak kita, apa yang kita lakukan di luar kesadaran pun dia tahu. Ketika itu terrefleksi sebagai sebuah perbuatan. Jadi kesannya dia tahu, padahal sebenarnya tidak. Ya. Hanya karena malaikat ini dia duluan hadir dan dia juga tidak terbatas ya oleh ruang dan waktu karena dia roh adanya. Jadi dia tahu kita semua ya. Nah, oleh karena itu mereka mengetahui bagaimana makhluk-makhluk lainnya telah bertindak serta bereaksi dalam situasi-situasi tertentu dan dapat meramalkan dengan lebih teliti bagaimana kita akan bertindak dalam situasi yang serupa. Kalau kita kemudian kita pengkhotbah, itu dikatakan sebenarnya di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Kita bisa membuktikan itu ya dari karya-karya apa saja. Ya, arsitektur kayak itu sebagai sesuatu yang kita nampak lihat baru ya. Tapi kalau kita meneliti ya pernik atau konsep-konsep dasar dari sebuah kreasi di dunia arsitektur sebenarnya tidak ada yang baru dipakai misalnya ya, di model rambut atau apa saja yang menjadi booming pada suatu saat ya kita misalnya viral gitu ya. Nah itu saya ada notifikasi bahwa saya punya internet ada gangguan makanya saya berhenti saja ya. Itu tidak ada yang baru ya, jadi dia hanya mengulang saja dan itu sebabnya saya kira malaikat itu sangat dapat memprediksi sesuatu yang terjadi di keakanan di luar penyataan Tuhan ya. Tentu Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia mengutus dia, tentu dia datang dengan misi yang datang dari hati Tuhan yang sangat rahasia. Siapa yang bisa menyelidiki hati Tuhan?
Jadi malaikat itu ketika dia disuruh, misalnya kalau kita membaca Ibrani 1 dan Ibrani 2, itu tentang Injil keselamatan atau Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu di luar pengetahuan malaikat. Itu sebagai sebuah misteri. Bahkan para nabi pun tidak mengertinya. Tapi mereka hanya menaatinya aja, nulis saja. Kita ini menjelang Natal ya. Saya nggak tahu, tapi menurut saya, perkiraan saya, Musa itu banyak juga tidak mengerti apa yang dia tulis. Tetapi terbukti dari tidak ada penjelasan-penjelasan atau anak-anak kalimat yang dia tulis untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, kecuali kita melihat 1189 pasal Alkitab itu hari ini. Karena itu sebuah dokumen komprehensif gitu. Misalnya ya, ayat 1, Kejadian ayat 1. Saya percaya Musa itu belum mengerti itu. Waktu dia menulis, Tuhan menginspirasi itu kepada dia. Waktu dia menulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu waktu dia menulis Bereshit bara Elohim, waktu dia nulis Elohim itu, saya kira dia tidak ngerti. Kenapa saya bilang tidak ngerti? Karena arti kata Elohim itu tidak mengerti dalam pengertian seperti hasil kajian teologi kita hari ini. Ya. Kata Elohim itu Bapak Ibu, sebuah kata jadian. Kata dasarnya itu dalam bentuk tunggal itu adalah Eloah atau El. Lalu dia mendapat sufiks, ya, mendapat akhiran jamak maskulin, im. Jadi El atau Eloah ditambah dengan akhiran im. Jadilah Elohim. Sebuah kata ganti orang ketiga jamak. Gitu. Jadi sejak awal si Musa ini sudah menyatakan kepada kita bahwa Allah itu, Allah Alkitab itu, dia adalah sosok Esa dengan kepribadian atau eksistensi kepribadian yang lebih dari satu. Tapi dia nggak tahu berapa jumlahnya. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, 39 Alkitab, PL itu, tidak ada sebuah pernyataan yang definitif, ya, yang tertentu tentang eksistensi Allah itu di dalam Tritunggal. Enggak ada. Tapi kalau kita membaca misalnya Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu sudah muncul 3 oknum itu. Pertama itu roh Allah, roh Elohim, itu muncul di ayat pasal 1 ayat 2. Nah, Allah Bapa itu muncul di ayat 1 itu. Ya, dan itu terus di ayat 3, ayat 6, di ayat 9. Setiap kali penciptaan per hari itu selalu Allah berfirman gitu. Tapi nanti kita masuk di pasal 2, ada sebuah modifikasi lagi, tambahan lagi untuk identifikasi atau penyataan Allah itu. Ketika dia menyebut nama Tuhan Allah. Tuhannya itu huruf besar dalam terjemahan lain. Itu terjemahan dari kata Yahweh. Yahweh Elohim. Nah, itu kalau kita lihat di dalam Alkitab secara keseluruhan untuk PL, itu adalah oknum yang berbeda dengan Elohim itu. Gitu. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, saya kira banyak penulis-penulis Alkitab yang tidak mengerti apa yang dia tulis, kecuali dia tunduk kepada apa yang diinspirasi oleh inspirator aslinya. Makanya tadi dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 itu kita dilarang menafsir Alkitab secara sembarang. Menafsir nubuat itu secara sembarang. Oleh karena ayat 21 berkata bahwa karena Alkitab itu tidak ada satupun nubuat yang dihasilkan oleh karena manusia bisa menulisnya atau manusia mau menulisnya. Penulisan Alkitab itu adalah di luar kapasitas manusia. Ya, penulisan sebuah Alkitab dengan bobot dan kelengkapan
identifikasi yang memadai untuk semua aspek, ya, termasuk tentang Allah. Walaupun kita tidak mengerti Allah secara sempurna, tetapi penyataannya tentang dirinya memadai untuk kita mengenal dan kemudian membangun respon yang produktif, percaya, untuk kita menerima keselamatan. Jadi di sini kita lihat bahwa malaikat-malaikat ini kita dapat menerimanya oleh karena penulis itu menulisnya sedemikian rupa. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya di bawah kolong langit bumi ini. Semuanya hanya repetisi saja. Kalau malaikat nampak seperti dia bukan nampak, dinyatakan sebagai melampaui daya pikir dan keluasan pengetahuan dibandingkan manusia, itu karena dia sudah eksis sebelumnya. Ya. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, misalnya dari Ibrani pasal 1 dan 2 dan melompat ke Kejadian pasal 1 tadi itu menunjukkan bahwa banyak hal yang ditulis oleh Allah, dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab itu pun banyak yang tidak dimengerti, ya, bersifat misteri. Oke. Kemauan mereka tunduk pada kehendak Allah. Malaikat baik tunduk pada sifatnya sebagai utusan Allah, menolong orang beriman. Tapi setan CS, meskipun sangat berkuasa, dibatasi oleh kehendak Allah. Kalau kita melihat memang presentasi Alkitab tentang oknum-oknum malaikat ini, mereka memang memiliki kuasa supranatural melampaui. Ya, nanti di depan itu kita akan lihat bagaimana mereka sangat berkuasa atau sangat kuat dibanding kita dari sudut kekuasaannya. Karena kita sudah, dosa itu benar-benar melucuti manusia. Ya. Padahal tadi itu kita disebut gambar dan rupa Allah. 6 hari penciptaan Tuhan berikan kepada kita untuk kita kuasai. Namun yang perlu diperhatikan ialah meskipun mereka bersifat roh, mereka tidak dapat berada di mana-mana dalam satu waktu yang sama, tapi keberadaan mereka dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, tidak ada oknum yang omnipresent. Tidak ada oknum yang bisa hadir di mana-mana secara serentak, kecuali Allah Tritunggal. Itu dikunci dulu. Ya. Bahkan mereka juga terlihat oleh manusia. Rupanya semuanya ini menekankan bahwa malaikat memiliki kuasa lebih namun terbatas. Ya. Jadi atas kehendak Tuhan untuk mengefektifkan sebuah komunikasi, Tuhan mengutus mereka dengan kemampuan bisa terlihat. Karena memang natur manusia ini kan, natur visual. Jadi bukan saja kita mendengar, tapi kita juga melihat. Ya. Jadi itu sebabnya dalam konteks-konteks tertentu, Tuhan memperlihatkan itu kepada kita. Misalnya seperti dalam penglihatan-penglihatan di Alkitab, itu malaikat itu memang dia terlihat. Ada satu penafsir dengan rujuk kepada penglihatan yang diberikan oleh Alkitab kepada tokoh-tokoh Alkitab, penulis Alkitab. Dia berkata bahwa malaikat itu memiliki tubuh yang sangat halus, yang bisa dilihat dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya ya, seperti Yesaya, waktu dia lihat Tuhan menampakkan diri di dalam Yesaya pasal yang ke-6 itu dia melihat malaikat dengan lautan malaikat ya, dengan 6 sayap. Walaupun saya katakan bahwa apakah 6 sayap itu menunjukkan bahwa benar malaikat itu ber-6 sayap, atau kalau kita lihat konteks Yesaya pasal yang ke-6 itu, konteksnya adalah Allah menyatakan dirinya di dalam kesempurnaan. Sebagai pribadi maha agung dan maha mulia dalam kesempurnaan yang saya katakan dalam transendensi absolut itu.
diperhadapkan dengan manusia atau makhluk-makhluk lain yang terbatas. Lalu keenam sayap itu bisa menjadi pembahasan akan transendensi yang tidak memberikan tempat hal yang tidak sehakikat dengan dia, termasuk malaikat. Jadi kemahaagungan dan kemahakudusan Allah yang menghanguskan itu, dia tidak mengizinkan sesuatu yang tidak sepadan dengan dia berada di dalam hadiratnya. Itu sebabnya kemudian Alkitab menggambarkan malaikat itu dengan 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup wajah, 2 sayap dipakai untuk menutup badan, dan 2 sayap dipakai untuk terbang melayani. Jadi bisa jadi seperti Ryrie ya, atau juga John Walvoord juga menyinggung hal yang sama. Dia berkata bahwa malaikat itu ada tubuhnya, tetapi tubuh yang sangat halus, yang bisa dilihat dengan kemampuan yang khusus, ya, dengan kemampuan yang khusus. Nah, nats yang lain, misalnya selain Yesaya pasal 6 itu ada banyak ya, tetapi juga misalnya di dalam kitab Wahyu secara khusus. Waktu Yohanes diizinkan naik ke sorga, lalu dia melihat himpunan orang di hadapan tahta anak domba itu, dia melihat di situ berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000. Kalau dibilang berlaksa, berarti 10.000, 10.000. Dan beribu-ribu laksa. Jadi beribu-ribu gitu. Bingung ya mengatakannya. Kecuali kita mau katakan bahwa lautan malaikat yang tak terhitung. Gitu. Itu visual, ya, dapat dilihat oleh Yohanes. Jadi Ryrie, termasuk Birhoff dan John Walvoord berkata bahwa malaikat itu memiliki tubuh yang halus, yang sangat lembut, yang disesuaikan dengan natur sorgawi dan natur Allah yang Maha Kudus. Ya, kita tidak usah berdebat untuk hal itu. Nanti kita sampai di sorga. Nanti kita lihat apakah dia bertubuh halus ataukah dia ber6 sayap. Nanti kalau dia tidak ber6 sayap, lalu kita tanya, kenapa Tuhan bilang dia 6 sayap di Yesaya pasal 6 ayat yang kedua? Pasti ada penjelasan. Bahkan mereka juga terlihat oleh manusia, ya. Jadi malaikat juga bersifat kekal dan tidak bertambah banyak. Nah, kenapa saya berkata tadi bahwa malaikat benar ini, malaikat kudus ini, sebagai berada dalam natur yang tetap. Dia sudah tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa. Karena keadaan malaikat benar ini, ya, malaikat ini, nanti kita kan kalau dia tidak benar, kita sebut dia roh jahat ya. Ini adalah sebuah keadaan yang sudah tertebus. Tertebus dalam pengertian sudah terpilih ya. Dalam 1 Timotius 5:21 itu dikatakan terpilih ya. Sebagai lawan dari Lucifer dan teman-temannya. Jumlah malaikat selalu sama dan tidak berubah. Tuhan mengajarkan bahwa para malaikat tidak menurunkan malaikat bayi dan bahwa mereka tidak mati. Cuman memang lukisan-lukisan kita kan ada malaikat yang masih anak-anak ya, yang masih bayi-bayi itu dalam lukisan-lukisan itu loh. Tidak tahu mereka memotretnya dari mana. Atau itu hanya imajinasi aja untuk memperlihatkan kelembutan, kebaikan, ketulusan dari malaikat benar ya. Akan tetapi malaikat jahat akan dihukum oleh Allah ya. Itu sesi khusus. Malaikat juga adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Dalam Ibrani dikatakan bahwa ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ia untuk waktu yang singkat menjadi lebih rendah daripada malaikat. Lebih rendah dalam pengertian bukan substansi, tetapi dia lebih rendah
merendahkan dirinya di dalam rangka menjalankan misi. Ya. Bahkan dibanding dengan kita manusia, dia lebih rendah, bukan? Karena dia sendiri berkata bahwa saya datang bukan untuk dilayani, bahkan melainkan untuk melayani. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, dia berkata, dia bukan saja tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik, tetapi yang dia lakukan adalah dia merendahkan diri dan menjadi serupa dengan manusia. Dengan cara menjadi hamba. Hamba itu apa? Melayani. Bukan dia datang untuk dilayani. Melayani dalam ketaatan. Ketaatan sampai meninggal dunia di kamar, meninggal dunia dalam rumah sakit, dalam penjagaan orang-orang yang dikasihi. Enggak. Dia meninggal dunia atau mati di dalam penolakan. Sampai di kayu salib. Salib itu adalah titik terjauh yang kita kehendaki. Tidak terlihat oleh oleh mata kita. Jangan tersentuh oleh pengalaman insani. Karena kita menganggap salib itu adalah titik dan kondisi yang sangat tidak pantas. Itu kehinaan. Kalau dia berdosa itu adalah kedosaan terhina. Gitu. Dari sudut kita, dari sudut manusia, salib itu adalah titik yang paling tidak mau kita mau lihat. Itu titik yang paling jauh. Kalau bisa kita membuangnya yang paling jauh. Itu salib. Dari perspektif Allah juga sama. Jadi salib itu adalah tempat di mana tidak lagi dapat melihatnya. Karena segala dosa, kejahatan, kehinaan, pemberontakan, dan lain sebagainya ada di salib itu. Itu sebabnya dia pergi, tinggalkan anaknya. Lalu anaknya itu berteriak dengan lirih, "Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kenapa dia melakukan itu? Itu dalam rangka menjalankan misi untuk merendahkan dirinya sedemikian rupa. Jadi dalam inkarnasi, Yesus bukan saja lebih rendah dari malaikat kudus, tapi dia merendahkan dirinya juga lebih rendah dari kita. Lalu kita yang berdosa ini pikir, memang dia layak direndahkan. Ya. Yesaya pasal 53 berkata bahwa kita pun tidak memperhitung dia sebagai harus dihargai. Lalu kita yang berdosa ini sok-sok bilang dia kena tulhala, padahal itu segala penyakit dan dosa kita yang ditanggungnya. Ya. Itu inkarnasi. Manusia juga lebih rendah dari malaikat karena malaikat termasuk dalam golongan makhluk yang luar biasa yang menurut kodratnya lebih kuat dari manusia dan berbeda dengan manusia karena mereka tidak takluk kepada kematian. Jadi dia sudah berada dalam kekekalan pada mulanya. Artinya malaikat itu keberadaannya pada mulanya itu gimana tuh? Para malaikat mulanya adalah makhluk suci. Dalam pengertian seluruh malaikat. Sebelum pemberontakan Lucifer. Jadi semuanya suci. Tapi tidak ada penjelasan Alkitab dari bahan apa malaikat itu diciptakan. Kalau manusia kan jelas ya. Marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ini, lalu Allah menjadikan mereka menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Jadi jelas ya, dari gambar dan rupa Allah. Lalu ayat yang ke-7 pasal 2 yang Alkitab berkata bahwa Allah mengambil tanah dan membentuknya lalu menghembus gambar dan rupanya itu ke dalam tanah itu sehingga dia menjadi hidup. Jadi jelas. Tapi malaikat tidak ada penjelasan Alkitab. Dia tercipta dari apa? Tetapi keadaannya sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang suci itu jelas.